Sebelum dimulai pembelajarannya, baiknya di-subscribe dulu ya, dengan harapan channel ini berkembang terus. Terima kasih. Topik kita hari ini adalah pembelajaran yang menukik pada manajemen strategi. Pembelajaran dipilah menjadi 3. Yang pertama, siapa tokoh manajemen strategi itu? Kedua, bagaimana ia bekerja untuk menjadi juara, bukan pecundang. Dan ketiga adalah taktik apa saja yang dilakukannya. Mari kita bedah satu persatu. Biar mudah dicerna dan dicerca, kita ibaratkan saja manajemen strategi itu mobil. Ia bisa maju, diam di tempat, maupun mundur. Semuanya tergantung si sopir. Siapakah sopir itu? Secara teoritis, ada 3 level manajemen. Yang pertama, level bawah yang sibuk ngurusin kertas kerja. Kedua, level menengah yang bertugas mengoperasionalkan sumber daya. Yang ketiga adalah level puncak dengan tugas utamanya sebagai pengambil keputusan. Jadi, sopir yang dimaksud adalah level puncak. Mengapa level puncak? Karena ialah yang menuntun ke arah mana perusahaan mau dibawa. Singkatnya, keberanian di dalam mengambil risiko yang sehat dan sehati. Sebagai mercusuarnya perusahaan, misi manajemen strategi ada 2. Yang pertama, untuk menjadi andal. Dan yang kedua, untuk menjadi pemenang. Untuk menjadi andal, ia harus efektif dan efisien. Kapan dikatakan efektif dan kapan dikatakan efisien? Perhatikan contoh ini. A adalah gadis yang malamnya diputusin sama pacarnya. Padahal besok pagi ia harus kerja. Karena galau, si A tidak dapat tidur. Paginya ia bangun kepupungan, mandi ala kadarnya karena takut telat ke kantor. Dari contoh ini dapat dikatakan si A tidak efisien. Mengapa? Karena untuk pergi ke kantor, prosesnya adalah mandi dulu, sarapan, dan pergi ke kantor. Jadi, efisien adalah melakukan pekerjaan dengan benar. Efisien lebih kepada proses. Dan si B berlaku sebaliknya. Contoh efektif. Karena si A galau, ia tetap mandi. Namun, mandinya tidak memakai sabun. Sedangkan si B berlaku sebaliknya. Jadi efektif adalah melakukan pekerjaan yang benar. Orientasi efektif adalah alat yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi, efektif lebih kepada hasil. Untuk menjadi pemenang, manajemen strategi dituntut untuk bisa kerja optimal dan maksimal. Kapan dikatakan optimal dan kapan dikatakan maksimal? Perhatikan contoh ini. Kecepatan sepeda motor ini dirancang oleh pabrik optimal bisa lari 120 km per jam. Pertanyaan pentingnya adalah, seberapa kencang kamu bisa menggunakan sepeda motor ini? Bila kecepatan Anda menggunakan motor ini hanya 80 km per jam, maka dapat dikatakan Anda maksimal menggunakannya hanya 80 km per jam. Padahal motor ini dirancang oleh pabrik optimal bisa lari 120 km per jam.
Dari keempat contoh tersebut, dapat dikatakan manajemen strategi bekerja dengan cara efektif dan efisien untuk meraih optimalisasi. Dalam bekerja, manajemen strategi kerap dihadapkan dengan 4 pilihan. Yang pertama, di kuadran Anda tahu apa yang Anda ketahui. Yang kedua, Anda tahu apa yang tidak Anda ketahui. Yang ketiga, Anda tidak tahu apa yang Anda ketahui. Dan yang keempat adalah Anda tidak tahu apa yang Anda tidak ketahui. Bila Anda berbisnis, Anda mau gunakan di kuadran yang mana? Silahkan berargumentasi sendiri. Keempat kuadran di atas menggiring Anda kepada tujuan mengapa orang berbisnis. Pertama, tentu mencari laba. Yang kedua, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Dan yang ketiga, menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Untuk menggapai tujuannya, ia perlu taktik yang dimaknai sebagai suatu cara untuk menjadi andal dan untuk menjadi pemenang. Untuk memulainya, kita berangkat dari elemen-elemen dasar manajemen strategi. Ada 4 elemen dasar manajemen strategi. Yang pertama, analisis lingkungan. Ini penting dilakukan untuk mengungkap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu bisnis. Sering disebut dengan SWOT analysis. Yang kedua, merumuskan strategi apa yang akan dilakukan berdasarkan SWOT analysis. Yang ketiga, bagaimana mengimplementasikannya. Dan yang keempat adalah melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap strategi yang diterapkan. Apakah berjalan atau mandek? Mari kita bedah lebih detail. Dalam analisis lingkungan, SWOT melahirkan 4 strategi. Pertama, strategi agresif, karena kekuatan dan peluang siap untuk diterjang. Kedua, strategi diversifikasi, karena kekuatan dihadang oleh ancaman. Ketiga, strategi turnaround, bila peluang masih ada kelemahannya. Dan yang keempat, strategi defensif, bila kelemahan diancam oleh pesaing maupun lingkungan lainnya. Langkah berikutnya adalah perumusan strategi yang bertujuan untuk membangun penciptaan nilai tambah. Contohnya bisa dilakukan dengan teori value chains yang memilah bisnis menjadi kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Interaksi dari keduanya menghasilkan nilai tambah. Biar lebih mudah dipahami, kita contohkan saja. Ada 2 contoh bisnis, kereta api dan laundry. Apa yang menjadi kegiatan utama bisnis kereta api dan apa yang menjadi bisnis utama laundry? Jawabnya adalah bisnis inti kereta api adalah memindahkan orang, dan bisnis inti daripada laundry adalah bersih. Untuk itu, bisnis kereta api didukung oleh gerbong, rel, terminal, dan sinyal pelintasan dengan sumber daya yang cakap. Mengapa bersih? Karena bersih itu tidak berbau, bukan wangi. Karena wangi adalah bau. Untuk itu, bisnis laundry didukung oleh mesin cuci, setrika, pengering baju, dengan sumber daya yang andal. Langkah berikutnya adalah
implementasi strategi. Contohnya adalah teori strategi generik. Untuk andal dan menang di pasar yang luas, bisnis harus berorientasi pada biaya yang rendah dan spesifik. Bila pasar yang disasar adalah sempit, biaya menjadi fokusnya dengan membidik relung pasar yang lebih spesifik lagi. Langkah terakhir adalah mengevaluasi dan mengendalikan taktik yang telah dilakukan, yang dapat ditakar dengan teori balance scorecard. Inti daripada balance scorecard adalah menjaga keselarasan bisnis yang berorientasi pada perbaikan diri, yang dikuatkan oleh aliran modal, dengan tetap berinovasi dalam menjaga loyalitas pelanggan. Bila ditilik, penjelasan elemen-elemen manajemen strategi di atas menerangkan pentingnya KISS sebagai motonya. Apa itu KISS? KISS terdiri dari huruf K, I, S, S. K itu kredibilitas, yang dimaknai sebagai kepercayaan di dalam menciptakan suatu nilai tambah. I adalah integritas, yakni suatu kejujuran di dalam mengelola bisnis. S dipahami sebagai sinergi yang dapat melahirkan keselarasan di antara sumber daya. Dan S yang paling terakhir adalah simpati, yang diartikan sebagai kerja dan pembagian kerja harus dilakukan dengan baik. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Lebih detailnya mungkin kita ketemu di kelas. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih dan salam hangat dari Dr. Dharma.